Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan coba bahas bagaimana memposting perhitungan fuzzy logic yang kemarin kita lakukan secara manual ke programnya. Nah, sebagai uji coba, saya lakukan di Visual Studio menggunakan bahasa C++. Nah, seperti sudah sering dibahas, bahwa proses fuzzy logic itu ada 3 tahap. Yang pertama ada fazifikasi, yang kedua ada inferensi, ya. Yang ketiga ada defusifikasi. Ya. Nah, ini pertemuan di kelas yang terakhir kita sudah bahas ini ya, perhitungan manual. Contoh kasusnya mesin cuci dengan spesifikasi seperti ini, di mana di sini ada 2 input dan 1 output. Nah, perhatikan juga rules-nya. Setelah diketahui spesifikasi sama rules-nya, kita langsung melakukan tahap pertama. Yang pertama itu fazifikasi. Fazifikasi ini apa? Jadi seluruh fungsi keanggotaan, baik input atau output itu dibuat fungsi keanggotaannya ya. Nah, di sini ada variabel BP. BP itu kan banyak pakaiannya. Nah, fungsi sedikit lihat dari sini. Pokoknya ini udah dibahas minggu lalu. Ini kita lihat di tahap 1 fazifikasi. Nah, langsung kita buat di sini. Tahap 1 fazifikasi. Nah, buat fungsi keanggotaannya, ketika sedikit ada 0, 40, 80. Tulis 0, 40, 80. Terus banyak itu 40, 80. Nah, kalau seperti ini itu yang ketiganya juga terakhir 80. Jadi 40, 80, 80. Terus kita lihat ke yang rendah. Rendah berarti 0, 40, 50. 0, 40, 50. Sedangnya 40, 50, 60. 40, 50, 60 ya. Kemudian yang tingginya 50, 60, 60. Nah, kalau yang kayak gitu selalu. Terus kita lihat variabel yang KP-nya, output-nya ya. Sama. Lambat 0, 500, 1200. 0, 500, 1200. Cepatnya 500, 1200, 1200. Jadi untuk menentukan ini tuh berdasarkan grafik fungsi keanggotaannya. Oke, disimpan di array karena apa? Nanti kita akan pakai untuk perhitungan kan ya. Oke, setelah itu ini ini tuh untuk menyimpan alfa predikat sama z-nya yang akan digunakan di tahap 2 fungsi inferensi, dan nanti di tahap 3-nya dipakai ya alfa predikat sama z-nya. Makanya saya simpan ke array juga. 7. Kenapa 7? Karena saya selalu pak 7 itu dari 0 sampai 6. Ya. Karena nanti kita akan sebutnya itu pakainya 1 sampai 6, biar nggak bingung, saya kasih length-nya itu, panjangnya itu 7. Setelah itu apa? Setelah proses menentukan titik-titik keanggotaan ini, kita buat fungsi keanggotaannya. Nah, sedikit. Nah, fungsi sedikit yang ini, nih, yang ini, kita terjemahkan ke codingan. Nah, sini, saya tulis fungsi banyaknya pakaian sedikit. Ketika satu itu X-nya kurang dari 940. Berarti ketika BP kurang dari, nah, kita cek. Nah, 40 itu ada di, misalnya 012, ya, indeks, panggil dengan indeksnya 012. Nah, ini kurang dari 40, berarti eh, jika BP, jika X kurang dari sama dengan 40, berarti saya pakai variabelnya BP ya. BP kurang dari sama dengan BP sedikit 1. Ini ya, BP sedikit 40. Maka kasih nilainya 1. Jika BP-nya lebih dari 80, ya, lebih dari 80, maka kasih 0. Nah, BP yang 80 itu kedua, 0, 1, 2, 2. BP lebih dari sama dengan
Nah, untuk menghandle yang tengah ini, antara 40 sama 80, pakai yang ini. Nah, ini diterjemahinnya kayak gini. BP 80 itu kedua. BP2 dikurangi X-nya BP, dibagi BP sedikit 2, dan BP sedikit dikurangi BP sedikit 1. 80 kurangi 40. Ini diterjemahin jadinya gini. Ini untuk fungsi sedikit. Terus untuk fungsi banyak juga dibuat ya, sama seperti ini. Untuk fungsi sedikit, fungsi banyak, lihat ini. Terus fungsi tingkat kekotoran, lihat di sini. Ya, sama ya, kurang lebih ya, kayak gini. Terus untuk fungsi tingkat sedang. Ya. Fungsi tingkat sedang itu ada 3 kondisi, di mana eh, ada 4 kondisi, di mana 0, di mana nolnya ada 2, gitu ya. Satunya ada 1, dan fungsi naik 1, fungsi turun 1. Nah, ini seperti ini. Nah, ini dimasukin ke fungsi sedang, diterjemahin seperti ini. Ketika kan yang sama dengan 1 kan yang di atasnya 50, berarti ketika TK sedangnya lihat di atas, TK sedang tuh, nah, nih, TK sedang 40, 50, nah berarti yang ke 1 ya, yang ke 50. 1. Terus kita handle yang ini, fungsi naik, ya. Nah, fungsi naiknya ini, sama contohnya kita ambil yang di sini gitu ya, fungsi naik, fungsi turunnya gitu. Terus else if juga untuk handle yang satunya, yang fungsi turunnya. Terus selain itu 0. 0 itu untuk menghandle selain 1 dan di antara ini. Naik, turun, sama tinggi. Berarti handle yang ini sama di sini. Kurang dari 40 sama lebih dari 60. Tapi kita nggak usah pakai else if lagi. Jadi handle langsung else aja. Ya. Terus untuk satunya tinggi. Tinggi sama ya. Kita masukin seperti ini. Nah, ini itu jamnya sama. Ambil dari sini. Di mana si X ini tuh BP TK, tingkat kekotoran. Sini TK. Oke. Nah, ini jangan lupa TK sama BP dimasukin ke atas, dideklarasikan di atas, BP sama TK-nya. Oke. Untuk yang ini, 3 ini, lambat, cepat, sama min, nanti kita bahas di sini. Kita lanjut ke tahap 2 dulu, inferensi. Nah, inferensi kalau kita lihat, nah, sesuai rules-nya. Ya. Rules-nya ada 6, berarti ada alfa predikat 1 sampai 6, Z1 sampai 6. Cara menghitungnya, sama kayak gini. Alfa predikat itu min, mu sedikit, mu rendah. Sedikit, rendah, lambat. Berarti sini sedikit, rendah, lambat. Ya, kita sama sini. Sedikit, rendah, nanti ngambilnya yang Z-nya lambat. Ya, kita panggil fungsi banyaknya pakai yang sedikit. Fungsi banyak pakai yang sedikit di sini nanti. Ya, oke, langsung aja F min. Kenapa ada F min? Karena kita fungsinya dan kan. Jika sedikit dan rendah, maka lambat. Nah, dan itu selalu ambilnya min. Nah, kita buat fungsi min. Min itu selalu membandingkan 2 variabel, gitu ya. Ketika apakah A kurang dari B? Jika iya, maka yang terkecil itu A. Jika tidak, berarti yang terkecil B. Ya, ini fungsi min. Nah, kita ambil fungsi minnya, masukin di sini. Nah, A-nya itu yang apa? Yang ini BP sedikit, ininya TK rendah. Untuk menghitung uh, Z1-nya, itu kita harus berdasarkan predikat sini kan ya. Nah, predikat sini. Seperti ini. Berarti kita kasih nilai predikatnya gitu. Ini tuh sama seperti saat, nih, ini ilustrasinya. Ketika alfa predikatnya 0, kita lihat di tabel, ketika alfa predikatnya 0, 0 itu, lihat di fungsi lambat ya tadi. Lambat 0 itu ada di 1200. Berarti
1200 Z-nya. Ketika alfa predikatnya 1, berarti Z-nya 500. Lihat di tabel sini ya. Kita lambat dari 500 kan ya. 500. Kita tentukan yang ininya. Yang ininya kan maksudnya yang sini. 1200 min X. Ya. Nah, 1200 min X. Nih. Misalkan kita contohkan alfa predikatnya 0,4. Kan antara 0 sama 1 ya. Nah, kalau kita hitung-hitung kayak gini, nah, jadinya rumusnya seperti ini. Nah, ini dimasukin ke sini. Nih, ya, sama. Kalian oprek sendiri aja. Gimana cara mendapatkan nilai X ketika value di sini akan diketahui. Itu yang akan jadi nilai Z-nya. Ya. Oke, begitu pula dengan fungsi cepat, FKP cepatnya. Ya, berdasarkan apa alfa predikat kan ya. Lihat lagi di perhitungan yang sebelumnya bahwa menentukan Z itu dari nilai alfa predikat. Nah, setelah itu di inferensi ini kita tentukan predikat 1 Z1-nya sampai 6 ya. Dapat kita dapat nilai predikat 1, predikat 2 sampai 6 begitu juga dengan Z-nya. Setelah dapat di tahap kedua ini selesai didapatkan semuanya, kita lanjut ke tahap 3, langsung defusifikasi. Defusifikasi ini ya, kita kan jumlahkan semua alfa predikat dikali Z-nya. Ya udah, alfa predikat dikali Z kita pakai perulangan aja. I dari 1 sampai 6, ulang-ulang terus, pembilangnya ditambahin terus, sama aja kayak gini ya. Ini ketika dikonversi ke pemrograman, jadinya seperti ini. Nanti tinggal apa pembilang dibagi penyebut. Nanti didapatkan nilai defusifikasinya. Nanti ini outputnya. Oke, itu sebenarnya cuman apa ada 3 tahap dari fusifikasi, kemudian inferensi, kemudian defusifikasi. Setelah itu kita masukin ke metodenya yang akan dijalanin gitu. Nah, ini cuman coba ya saya perbesar. Nah, ini Mei. Selamat datang di program mesin cuci ini cuman teks aja ya, teks aja. Kemudian input banyaknya pakaian, saya masih manual pakai inputan dari user. Dan input tingkat kekotoran juga. Kemudian kita tinggal kalkulasikan kan ya. Kalkulasinya apa? Ya panggil inferensi sama defusifikasi. Nanti hasilnya ditampilkan di sini. Ya. Gitu deh. Nah, ketika di Arduino, ini BP-nya kita bisa ambil dari sensor Apex gitu. Terus kalau yang di tingkat kekotorannya itu ada sensor Y misalkan gitu ya. Nanti si result ini akan jadi PWM di outputnya. Misalkan kecepatan kipas, kecerahan lampu, dan lain-lain. Ya, kita coba jalankan. Kita coba jalankan. Nah, ini kan ya. Kan teks. Input banyaknya pakaian. Misalkan banyaknya pakaiannya itu 65. 65. Tingkat kekotorannya misalkan 70. Ya. Jadi kalau 65 sama 70 itu berapa? Nah, maka kecepatan putar mesin cucinya sekian. Nah, ini yang akan dimasukin ke PWM-nya. Ini eh, sebagai uji coba penerapan fuzzy logic Tsukamoto dikonvert ke pemrograman. Ya, kalian tinggal dipelajari ininya. Nanti saya kirim filenya. Ya, kalian coba buat, gitu ya. Coba buat. Terakhir, buatnya pakai variabel dan fungsi keanggotaan di project kalian. Ya, oke. Nanti saya kirimnya ke apa? Ke grup. Saya screenshot. Kalian cobain ya. Pakai CPP. Bisa di sini. Ya, bisa cobain di sini. Bisa nanti inputnya di sini. Pakai ini. Ya,
Ya, silahkan coba dipahami, dipahaminya sambil dicobain ya. Nanti insya Allah minggu depan kita bahas di kelas. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.